Karena bagaimanapun ini saya paling kesal sama Felix Yao. Jujur aja, saya tunggu satu forum nggak ketemu. Ketemunya sama Ismail Yusanto yang cuma manggut aja. Kemarin di TV One itu. Saya udah incer, karena tadinya Felix ternyata diganti oleh Ismail. Saya tuh ngincer, tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Konsep-konsep dalam berkeyakinan yang dikatakan oleh Syekh Usama Said Al-Azhari. Humanity before religiosity yang dimaksud Habib Ali Al-Jufri itu bahwa bagaimanapun ini adalah konsep kemanusiaan yang kemudian harus kita kuasai sebelum kita menguasai keagamaan. Konsep-konsep kelahiran ini loh. Lalu untuk apa kita yang berbeda kelahiran, berbeda bangsa, yang kemudian dicetak dengan agama masing-masing, lalu kita harus membenci perbedaan itu. Inilah kemudian yang harus kita emban itu. Kita makanya dituntut untuk menjadi Islam yang wasati. Kita berada di garis tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Makanya kita itu kemudian dituntut untuk melakukan kepatuhan terhadap konsep-konsep bernegara di luar konsep-konsep dalam beragama. Karena bagaimanapun ini saya paling kesal sama Felix Yao. Jujur aja, saya tunggu satu forum nggak ketemu. Ketemunya sama Ismail Yusanto yang cuma manggut aja. Kemarin di TV One itu. Saya udah incer, karena tadinya Felix ternyata diganti oleh Ismail. Saya tuh ngincer, tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air. Karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya Nabi mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk terlibat dalam perang. Dan salah satu syuhadanya itu adalah Mukhairik dari Bani Qainuqa. Hingga akhirnya hartanya diwariskan ke Nabi. Nabi membuat harta warisan dari Mukhairik sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Jadi Baitul Mal kita ini dimodali orang Yahudi, bos. Ini adalah konsep-konsep kehidupan di Madinah yang oleh Nabi diadaptasi pada saat itu. Nah, ini ajaran Felix Yao yang mengatakan tidak ada dalilnya ini dari mana? Ini yang pengen saya iniin. Khilafah itu yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London, di dekat King College itu, dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita dihadapkan oleh algoritma digital dan kita ketinggalan. Elon Musk itu sudah mau ke angkasa, mau ke bulan, mau ke Mars segala macam. Kita masih sibuk dengan urusan bacaan sholat, bacaan niat untuk masuk ke kamar kecil. Ya Allah, udahlah. Selesaikan itu. Belum soal nama, kalau Wisnu ini kafir, nama yang Sri harus ganti. Wayang diharamkan, aduh ini apa-apaan sih? Kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Semua jaringan teror di seluruh dunia hari ini, itu semua tujuannya politik. Untuk menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Oh namanya keren. Ada jamaah Islamiyah, jamaah Ansarud Daulah, jamaah Ansarud Khilafah. Wah namanya keren-keren, Islami banget. Padahal semua tujuannya adalah membangkitkan revolusi, membentuk toliah-toliah untuk menguasai negara ini. Coba itu, Taliban. Bangga banget, kita usir asing. Hari ini apa? Mereka ngemis-ngemis kepada asing. Ini dunia hari ini. Tidak mungkin satu negara bisa hidup tanpa bantuan negara lain, kafir-kafir lain. Ini yang harus kita pahami.